A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini masih melanjutkan dari ayat-ayat yang lalu. Allah sedang menunjukkan maha kuasanya. Sesudah menjelaskan tentang bagaimana Allah menumbuhkan biji-bijian, dari biji yang terbesar sampai biji yang terkecil. Seperti biji apa yang terkecil? Sawi. Ada yang kecilan lagi, biji jawawut, ya, yang buat pakan perkutut, itu kecil banget. Biji sekecil itu dibelah oleh Allah, bisa tumbuh menjadi tanaman. Kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana mengganti waktu siang dengan waktu malam. Yang tadinya terang jadi gelap, nanti saatnya pagi hari yang gelap menjadi terang. Lalu bagaimana Allah menciptakan gugusan bintang-bintang, yang semua itu sebagai tanda untuk manusia. Ada bintang-bintang yang di langit, baik itu gelapnya lautan maupun gelapnya daratan, semua itu tanda kekuasaan Allah, dijelaskan kepada orang-orang yang berakal. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menciptakan kita makhluk manusia. Kita manusia ini ciptaan Allah, bukan bikinan bapak emak kita. Ya. Kita ciptaan Allah, bukan buatan, ya, bukan ciptaan bapak sama emak kita. Bapak emak kita nggak sengaja. Ya. Orang malam-malam gelap-gelapan, gusruk, tahu-tahu jadi. Emang ada yang sengaja? Iya, tahu-tahu jadi. Senggolan doang tahu-tahu jadi. Yang serius nggak jadi-jadi. Nah, itu kan kuasa Allah. Di sini Allah menjelaskan wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah Allah yang menghendaki, ya, kalian menjadi makhluk manusia berangkat dari nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu itu siapa? Kata Imam Ibnu Katsir, diterangkan yakni Adam alaihi salam. Mula-mula manusia adalah Nabi Adam. Semua makhluk manusia berasal dari Nabi Adam. Itu namanya nafsun wahidah, jiwa yang satu. Kemudian Allah menciptakan Hawa. Ibu Hawa tercipta dari bagian anggota tubuh Nabi Adam. Tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam dicipta oleh Allah menjadi perempuan, namanya Hawa. Maka perempuan itu membawa Hawa karena asalnya namanya Hawa itu. Kalau laki-laki Adam, ya, terakhir mulutnya mingkem Adam, ya. Kalau perempuan terakhirnya mulutnya mangap Hawa. Maka di rumah yang banyak ngomong Hawa apa Adam? Ya udah, emang begitu dari sononya. Ya harus sabar. Adam mingkem aja. Iya, mau ngomel toal apa juga udah biarin dah. Anggap aja dengerin radio rusak. Awis kesel yang meneng dewek. Karena memang sudah dari awalnya seperti itu. Modalnya sabar. Ada istilah orang Jawa cengkir, ya. Sing siji kenceng, sing siji nyingkir. Itu.
Kalau sama-sama kenceng, jadi dah ada piring terbang, gelas terbang. Nah, emang sudah dari sananya begitu. Itu min nafsin wahidah. Di surat An-Nisa, ketika kita bahas An-Nisa ayat pertama juga jelas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang kalian dijadikan dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangan hidupnya. Kemudian sesudah diciptakan pasangan hidupnya, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Berkembang biak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Sekarang di Indonesia banyak laki-laki apa banyak perempuan? Waduh, mantap. Iya, banyak perempuan. Di Indonesia saja sekarang 1:8. Ya. Jadi kalau orang laki-laki menikahi perempuan cuma 1, yang nganggur masih ada 7. Cuman sayangnya nggak pada berani aja. Nggak boleh apa nggak berani. Yang tidak membolehkan bukan Al-Quran. Yang tidak membolehkan ya hawa tadi. Hawanya yang nggak ngasih ya. Ya Allah. Famustaqarrun wa mustauda'. Dari jiwa yang satu maka Allah buatkan mustaqar dan mustauda'. Allah buatkan namanya tempat menetap dan tempat menyimpan. Dalam tafsir ini dijelaskan ada ikhtilaf, ada berbeda pendapat. Ikhtalafu fi makna dzalika. Mereka berbeda pendapat tentang makna mustaqar dan mustauda. Di antaranya adalah fa'an Ibni Mas'ud wa Ibni Abbas wa Abi Abdurrahman As-Sulami wa Qais bin Abi Hazim wa Mujahid wa Atha wa Ibrahim An-Nakhai wa Dhahhak wa Qatadah wa Saddi wa Atha Al-Khurasani wa ghairuhum. Ya, ini sekian banyak ulama ini yang disebutkan memaknai mustaqar, tempat menetap itu fil arhami, yaitu rahim perempuan. Jiwa yang satu tadi ya, tersimpan dalam rahim perempuan. Berapa lama? Dari air sampai jadi bayi dan lahir selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Nah itu pendapat yang pertama, makna mustaqar. Sampai kemudian lahir ke dunia. Wa mustauda', dan mustauda' tempat penyimpanan, ay fil aslam, yaitu air yang tersimpan dalam tulang sulbinya kaum laki-laki ya. Jadi sel sperma laki-laki itu namanya mustauda, tempat menyimpannya namanya mustaqar. Ini diantaranya adalah pendapat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah ibnu Abbas, sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi asalnya ada di tulang sulbi laki-laki ya. Kan khuliqal insanu min dafiq ya, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Ini bahasa halus, memancar ya. Bahasa kasarnya ya tahu sendirilah ya. Memancar.
yakhruju yang keluar min bainis sulbi, dari tulang sulbi laki-laki, ya. Tulang sulbi laki-laki, wat taraib, dan rongga dada perempuan. Nah, dari tulang sulbi ke tempat keluar itu dekat. Sementara dari rongga dada ke tempat keluar itu lebih jauh. Maka tingkat konsletnya lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Bener nggak, Mbak? Oh, itu orang ngerti wong ini. Iya. Cepat konsletnya antara laki-laki dengan perempuan lebih cepat laki-laki. Ini bahasanya kudu disamarkan nih, karena ada bocah-bocah yang ngaji. Iya, ini wilayah sensitif. Maka laki-laki itu ibarat besi, perempuan ibarat batu. Laki-laki besi kalau kena api panas, kalau kena api cepat panas, ya. Tapi cepat juga adem. Sementara batu kalau kena api lama panasnya, tapi kalau sudah panas kagak adem-adem. Gimana Pak Supri? Bener? Iya. Ya ini ngaji ya, ngaji dan kita melihat realitasnya seperti itu. Karena itu aurat perempuan harus lebih tertutup ketimbang aurat laki-laki. Sebab besi kena api cepat panas. Ya. Coba orang laki-laki lihat paha perempuan. Ya. Oh, tuh kan, oh kan gitu. Nah, panas itu besi. Ya. Tapi coba orang perempuan lihat paha orang laki. Bodoh amat, emang gue pikirin. Ya. Orang perempuan lihat punggung laki-laki, emang gue pikirin punggung panoan ini. Tapi coba orang laki-laki lihat punggung perempuan, wah bahaya. Nah, maka batunya kudu ditutup lebih rapat ketimbang besi. Orang laki-laki yang masih muda, karena tulang sulbinya airnya masih padat, masih penuh, maka jalannya gagah, tegap. Laki-laki yang masih muda jalannya gagah, tegap. Kenapa? Karena air yang ada di tulang sulbi masih penuh. Tapi kalau sudah tua, airnya sudah berkurang, jalannya bongkok. Ya. Tapi sekalipun bongkok, orang laki-laki jalannya ngangguk. Iya. Beda orang perempuan. Orang perempuan kalau rongga dadanya masih penuh ya air, maka jalannya gagah, tegap. Ya. Lihat tuh perempuan kalau selfie, mana yang ditonjolkan? Iya, kan pasti. Ya. Kalau sudah tua, rongga dadanya airnya sudah habis, menopause. Kalau jalan orang perempuan jalannya godek. Iya. Kenapa? Godek itu mo. Nek, ada yang mau sama nenek. Siapa? Orang nenek udah tua. Iya, yang mau ya kakek. Kalau nenek yang mau kakek. Orang mana? Tuh orang situ. Mo. Tapi kalau orang laki, ya, kayak ada janda, baru janda tuh masih rada seger, dimana kayak ya, mau. Padahal air tulang sulbinya sudah mulai berkurang. Nah, karena itu orang laki-laki nggak ada habisnya. Beda orang perempuan ada masa namanya menopause.
Sehingga kalau orang laki ditinggal istrinya, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menikah lagi. Orang perempuan ditinggal oleh suaminya, yang dipikirkan adalah enggak, saya mau ngurusin anak aja. Biasanya begitu. pada umumnya. Beda kalau pisahnya karena cerai, ya, ini pisah karena meninggal dunia sebab sudah mulai umur. Itu yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, pendapat yang kedua, mustaqarrun fid dunya wa mustauda' haitsu yamut. Allah menciptakan kita dari jiwa yang satu, maka Allah berikan tempat menetap. Nah, tempat menetap itu artinya tempat menetap hidup di dunia. Nah, kita ini sekarang lagi mustaqor ini, ya, sedang berada di tempat yang menetap, ya, tempat kita menetap. Ya, rumah, masjid, balik lagi ke rumah, pasar, balik lagi ke rumah, gitu. Kudu ada ke masjidnya, jangan ke pasar mulu. Ya, kalau ke pasar mulu, masjid dilewatin, bahaya. Ya, takut lupa sama Allah. Kemudian mustauda haitsu yamut. Mustauda, ya, tempat untuk menyimpan kita, yaitu ketika kita mati. Ketika kita mati, jasad kita disimpan di mana? Di rumah apa di kuburan? Ya. Yang cakep dikubur nggak? Dikubur lah, biar kata cakep. Cakep mati juga jelek kan? Ya. Apalagi yang jelek, yang cakep aja, ya, mati dikubur. Yang muda, masih seger, mati dikubur nggak? Dikubur. Yang duitnya banyak, mati dikubur juga. Yang jabatannya tinggi, kubur. Presiden mati, kubur juga, ya. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Itu namanya mustauda, ya. Namanya mustauda. Tempat menyimpan kita disimpan di jasad, kita disimpan di kuburan, ya. Maka berarti kita sudah berpindah min alamid dunya ila alamil kubur, ya. Jasadnya ke kuburan, ya. Alamnya namanya alam kubur, ya. Disebut pula alam barzakh. Barzakh itu penantian, ya, tempat menunggu, ya, kedatangan hari kiamat. Pernah saya contohkan, ya, barzakh itu seperti stasiun, ya, stasiun. Kalau kita naik kereta yang eksekutif, maka stasiunnya Gambir, ya. Nunggunya di ruangan VIP ber-AC, ada pelayannya cakep-cakep, ya, ngelayanin kita sampai datangnya kereta, kita naik kereta menuju kepada akhirat. Nah, kalau kita pesen tiketnya kelas ekonomi, nunggunya di mana? Di Gambir apa di Senen? Di Pasar Senen. Zaman sekarang sih udah bagus. Zaman dulu ya kita masih ngalamin zaman PT KAI belum ditertibkan. Kalau namanya nunggu di stasiun Senen itu udah kursinya reot, ya, ya, yang nunggu banyak, ya, ya, keretanya nggak datang, terus sampai ada yang duduk di kardus, ada yang tiduran dengan bantal yang dibawa tasnya, ya, toiletnya juga bau pesing, gitu ya. Begitu kereta datang berjubel, kita masuknya rebutan. Nah itu ibarat tiket kita yang kita pesen sekarang. Kita sekarang ini sedang pesen tiket, ya,
untuk nanti kita menunggu di stasiun. Kalau tiket kita pesennya yang mahal, stasiunnya Gambir. Kalau yang murah, stasiunnya Senen. Nah, kita ini pesennya yang mahal apa yang murah? Yang mahal ya. Berarti kalau kotak amal Jumat lewat, berapa tuh ngisinya? Ini saya nanyain doang ya. Iya. Pesen tiketnya kita yang mahal apa yang murah? Mahal. Kalau kotak amal Jumat lewat, ngisinya berapa? Abang geser doang. Kita sih ngomongnya pesen tiketnya yang mahal, ternyata iya diam-diam belinya yang murah. Maka di Lentera Pagi saya sampaikan di 2 atau 3 hari yang lalu, ya, orang ya berupaya menyembunyikan kesedihan dunia. Kesulitan hidup ini diupayakan disembunyikan. Ya. Sementara ada kesulitan akhirat yang harusnya dipersiapkan saat ada di dunia, tapi tidak diupayakan. Orang kesulitan dunia disembunyikan dengan cara apa? Ikhtiar, bekerja, usaha. Ya, usaha apa kayak yang penting menghasilkan, jalan halal yang menghasilkan. Tapi giliran ya, kerugian di akhirat, padahal itu jalannya nanti kalau sudah sampai di sana, ya. Tapi kita tidak sembunyikan dengan cara ikhtiar memperbanyak pahala amal ibadah. Yaitu ngakunya pesen tiketnya yang mahal, nyatanya belinya yang siapa yang begitu? Kita, bukan orang lain. Kenapa kita begitu? Karena kita masih sayang-sayang sama dunia. Padahal dunia yang kita kumpulkan, dunia yang kita lelah dan capek ketika kerja mencari dunia, begitu kita meninggal dunia, dibawa apa ditinggal? Ditinggal. Maka siapin buat yang dibawa. Ya, sekali-sekalilah ngisi kotak amal 50.000. Itu ya. Giliran ngisi kotak amal 50.000 keingetan belum. Udah setahun lewat masih keingetan aja. Saya pernah nih ngisi kotak amal di sini 50.000. Iya. Giliran ada yang ngisi kotak amal 100.000 ketukar, ya. Dikira duit 5.000, nggak taunya 100.000. Nyeselnya nggak kira-kira. Nyesel gua, duit cepet mau buat ke warung, salah masukin ke kotak amal. Masya Allah. Padahal itu yang bakal jadi milik kita. Nah, itu namanya mustauda. Ya. Mustauda itu tempat menyimpan kita, jasad kita nanti disimpan di alam kubur. Kalau sudah terjadi hari kiamat, jasad kita dibentuk kembali oleh Allah, roh kita dimasukkan kembali untuk melakukan perjalanan berikutnya. Wa qala Sa'id bin Jubair, famustaqarrun fil arham wa ala dhahril ardi wa haitsu yamut. Mustaqar itu kata ini ada 4 pendapat ya. Pendapat yang ketiga adalah mustaqar itu kita semenjak janin di dalam perut ibu sampai hidup di dunia sampai kematian kita namanya mustaqar. Ya. Lalu mustaudahnya apa? Mustaudahnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Ya. Jadi alam rahim, alam dunia, alam kubur namanya mustaqar, tempat kita menetap. Nanti mustaudahnya adalah
tempat kita disimpan. Disimpannya di mana? Di akhirat. Yang selamat masuk ke surga, yang celaka masuk neraka. Nah, ini sebetulnya saling berkait, ya. Satu pendapat dengan pendapat yang lain. Wa qala al-Hasan al-Basri, dan berkata Imam Hasan al-Basri, al-mustaqar alladhi qad mata fastaqarra bihi amaluhu, wal mustauda' ad-darul akhirah. Kata Imam Hasan al-Basri, mustaqar itu, tempat menetap itu adalah amal perbuatan yang dia lakukan, ya. Amal perbuatan yang dia lakukan ketika nanti dia mati, fastaqarra bihi amaluhu, maka amal perbuatan dia ditetapkan menjadi bagian dari hidup di mana dia ada di alam kubur. Kalau amalnya baik, berarti mustaqornya raudhah min riyadil jannah. Kalau amal di dunianya itu baik, nanti tempat menetap di alam kuburnya adalah taman-taman surga. Kalau amal perbuatan di dunianya itu dia amalan buruk, pekerjaan dosa, maka mustaqor di alam kuburnya, tempat menetap di alam kuburnya namanya hufratun min hufarin niran, yaitu emper-emper dari emper neraka. Maka doa kita bagaimana? Kalau doa tahlil itu, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan alam kubur mereka taman dari taman-taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Dan jangan kau jadikan alam kubur mereka menjadi emper-emper dari tempat emperan neraka. Tahu emperan, Pak? Pinggiran-pinggiran, ya. Teritisan, teras, ya. Teritian itu, ya, untuk teras tuh. Itu kata Imam Hasan al-Basri. Dikuatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, wa mustauda' ad-darul akhirah. Maka mustauda' yaitu tempat simpanan akhirnya adalah negeri akhirat, ya, negeri akhirat, ya. Apakah nanti dia di surga atau nanti dia di neraka. Masya Allah, ya. Jadi Allah menjelaskan sedemikian detailnya. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada siapa? Qaumun yafqahuna, ya. Orang-orang yang mengetahui jalan dengan jelas, ya. Orang yang mengetahui dengan jelas. Nah, pengetahuan di dunia ini kan pengetahuan yang masih ditutupi dengan apakah benar ataukah tidak benar, ya. Ini benar nggak sih orang hidup ini wajib sholat, ya. Wajib sholat apa boleh nggak sholat? Bagi orang-orang yang yafqahun, mengetahui dengan jelas bahwa hidup di dunia ini, ya, kita sebagai orang Islam wajib sholat 5 waktu dan tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, wajib. Maka kita kerjakan, ya. Bagi orang-orang yang cara pandangnya lebih kepada unsur-unsur dunia, sholat ini wajib apa enggak sih? Ah, kayaknya sih nggak begitu wajib dah. Buktinya nggak ada beda tuh, sama aja orang yang sholat sama orang yang tidak sholat. Bahkan kadang-kadang yang sholat terus rezekinya seret, yang nggak sholat rezekinya lancar. Nah, akhirnya dia tidak sholat. Nah, hal-hal yang seperti ini
Bagi orang-orang yang syak, orang-orang yang punya keraguan, kadang-kadang muncul. Sudah dijalani sholat, saya mau rajin biar berkah, rajin sholat. Begitu sholat terus, diuji oleh Allah, banyak ujiannya. Ya naik kendaraan kecelakaan lah, atau misalnya dia sakit lah, atau apa. Akhirnya muncul kalimat, kok semenjak saya sholat banyak ujian nih. Akhirnya berhenti dia dari sholat. Kenapa? Karena pengetahuan di dunia itu tidak tampak jelas sebagaimana pengetahuan ketika nanti orang sudah meninggal dunia. Allah sebutkan di dalam surat Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah begitu. Sungguh kamu itu sedang ada dalam kelalaian saat ini. Saat di dunia ini kamu sedang dalam kelalaian. Ada yang sibuk cari dunia, lalai untuk urusan akhirat. Ada yang bukan sibuk dunia, tapi ragu apakah balasan Tuhan ada besok di akhirat. Apakah balasan Allah nanti ada ketika sudah masuk ke liang lahat, liang kubur. Fakashafna anka ghita'uka. Maka sekarang aku buka pengetahuan untukmu. Fabasarukal yauma hadid. Maka penglihatanmu hari ini nampak dengan jelas. Kapan pengetahuan itu nampak dengan jelas? Kalau kita nanti sudah mati. Kalau kita masih melek, masih hidup, ada percaya, ada tidak percaya. Tapi begitu nanti kita sudah mati, baru tahu betapa orang itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sholat untung selamat, yang nggak sholat celaka. Maka dia pingin kembali ke dunia. Yang duitnya banyak, lalu kemudian mau bersedekah, begitu meninggal dia tahu keuntungan bersedekah, bersyukur dia. Bagi orang yang tidak bersedekah, bakhil bin pelit, begitu meninggal dunia, waduh, tahu begini mah saya sedekahin aja. Iya. Harta begitu saya tinggal buat rebutan anak, pada berantem, ya, kakak beradik, ya, pada cekcok, ya. Wah, tahu begini mah saya sedekahin aja. Itu kalau sudah mati. Tapi ketika masih hidup, pengetahuan seperti ini, ya, masih ada istilah percaya dan tidak percaya. Maka pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang lebih jelas adalah ketika orang nanti sudah meninggal dunia. Nah, Bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita diciptakan min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Lalu kemudian dari jiwa yang satu, yakni asalnya Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian turun-temurun terus. Kalau Nabi Adam itu dicipta dari tanah, kalau kita sumbernya adalah saripati dari tanah. Sama berarti. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah, kalau kita dari saripati tanah. Tanah ditumbuhin padi, ya. Padi berbuah, ya. Dan memang orang Indonesia, khususnya orang Jawa ini, bahasanya luar biasa, ya, pengetahuannya luar biasa. Kalau satu namanya gabah, ya. Kalau nempel di batang pohonnya namanya pari, ya. Pari ya, padi ya. Pari. Kalau lepas satu namanya gabah. Kalau gabah ini nempel di beras yang banyak namanya las. Oh, beda lagi ya.
las, ya. Terus kalau unu apa unu? Ya, ya. Kalau kulitnya sudah pecah namanya beras, tangkainya namanya merang, ya. Batang pohonnya namanya dramen. Dramen apa? Damen, ya. Batangnya, yo. Oh, oman, ya. Oh, coba. Coba tuh. Sambil diingat-ingat dah, orang udah lama sih nggak dibahas begitu, ya. Ya. Ah. Oh, gitu ya. Oman, ya. Damen. Terus yang ada buahnya namanya merang, gitu. Coba kan beda-beda, ya. Ya. Kalau utuh namanya beras, kalau pecah namanya oh. Kalau direbus, diaduk, hancur namanya bubur. Kalau direbus utuh jadi satu-satu namanya sego, nasi, ya. Kalau dibungkus daun namanya lontong, kalau dibungkus daun kelapa namanya kupat. Bisa beda-beda, ya. Masya Allah. Tuh orang kita, ya. Negara lain nggak ada kali, ya. Orang Inggris ya makannya rice, ya. Rice aja, gabah ya rice, ya. Beras ya rice, nasi ya rice, ya. Itu contoh. Kalau lontong dalamnya diisi kentang, mana arem-arem, beda lagi. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, ini ya, sedang membahas tadi tentang min nafsin wahidah. Kita berangkat dari air, yang air ini asalnya dari saripati tanah. Tanah ditamin beras, ya, tanamin padi, tumbuh padi, keluar beras, kita makan, ya. Kemudian diolah oleh mesin giling makan kita, lalu ada yang disimpan oleh Allah di tulang sulbi, ya. Lauknya apa? Ya orang kita ya nggak jauh-jauh, ya. Nah, megono, tempe, tahu, ya, jengkol, pete, ayam, ya. Kalau zaman dulu ayam mah nungguin kalau musim penyakit ayam, ya, atau lebaran. Zaman dulu kalau pingin makan ayam nungguin ayam sakit, ayam yang teleknya putih itu udah ngandul aja, mati nih, potong ya. Ya. Kalau sekarang mah makan daging ayam tiap hari, sampai bosen. Ya. Berkat tuh kalau dibuka ayam, ayam lagi, udah taruh. Hebat ya, luar biasa. Nah dari situ kita diproses. Jadi air bercampur, air laki-laki dengan air perempuan. Lahirlah kita bayi manusia. Coba, ya. Kita dicipta dari bahan baku yang sama, ya kan? Terus kemudian sesudah itu diproses, lahir ke dunia, ditempatkan di bumi yang sama. Lalu kemudian diberikan rizki, semua sumber rezekinya dari sumber yang sama, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi watak manusianya sama apa beda? Kok bisa begitu ya? Mukanya beda, cara ngomongnya beda. Jangankan orang lain, sekeluarga juga suaranya beda-beda. Nah ini di dalam surat At-Taghabun, ya, Allah menyampaikan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Dialah zat Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin, ya. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini Nabi Musa pernah nanya sama Allah, ya Allah, kenapa sih dicipta dari materi yang sama, saripati makanan?
ditempatkan di bumi yang sama, diberikan rizki dari sumber rizki yang sama dari Allah. Tapi kenapa kok ada yang kafir, ada yang beriman ya Allah? Apa kata Allah? Musa, udahlah nggak usah mikirin dah, itu urusan saya. Ya. Tapi kata Nabi Musa, ya Allah saya ingin tahu kenapa kok bisa beda. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, kata Allah, tanam saja padi. Tanam padi di sawah. Nabi Musa bingung nih, kenapa jawabannya tanam padi di sawah? Sudah, jalanin, dia cangkul, dia injek-injek, dia luku, dia apa, dia alirin air. Sudah itu dia bikin persemaian padi. Sesudah tumbuh kira-kira sejengkal, dicabutin, dipindahin ke sawah. Ya. Udah ditanam, rapi, beres. Tunggu seminggu, ngelilir, ditabur pupuk. Ya. Tabur pupuk, rapi, beres. Padinya tumbuh, rumputnya tumbuh. Bersihin tuh rumputnya, bersihin rumputnya. Udah begitu ditunggu sampai akhir berbuah. Hasilnya sama nggak tuh? Enggak. Ada yang mati sebelum berbuah, ada yang berbuah tapi tidak berisi, ada yang berbuah ada isinya, makin berisi makin merunduk. Nah, ceritanya nanti dilanjutkan ya waktu yang akan datang. Karena ini masih terkait dengan Allah sedang menunjukkan maha kuasanya kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.